Amorphophallus titanium merupakan tanaman asli Indonesia yang endemik di Sumatera. Secara alami, Amorphophallus titanium tersebar di seluruh hutan-hutan Sumatera sebagai tumbuhan bawah kanopi atau undergrowth pada tanah berkapur. Namun, tumbuhan ini ditemukan pula di tempat terbuka, di hutan sekunder, pinggir jalan, pinggir sungai, atau di tepi hutan. Amorphophallus titanium adalah tumbuhan dengan julukan bunga bangkai yang termasuk dari suku talas-talasan. Selain dari Amorphophallus titanium, ada juga nih beberapa jenis bunga bangkai yang terkenal di Sumatera. Tepatnya yang beberapa habitat yang di ruang lingkup Bengkulu nih. Salah satunya Amorphophallus gigas. Amorphophallus gigas menjadi jenis bunga bangkai berikutnya yang berasal dari Pulau Sumatera, Indonesia. Habitat asli bunga bangkai Amorphophallus gigas ini yaitu di Bengkulu. Meskipun memiliki tinggi yang melebihi Amorphophallus titanium, tetapi kelopak dan tangkai bunga bangkai Amorphophallus gigas lebih pendek. Dalam waktu 3 tahun, bunga bangkai Amorphophallus gigas hanya berbunga sebanyak 1 kali, tetapi periode mekarnya sangat lama. Bunga bangkai jenis Amorphophallus gigas merupakan bunga majemuk tertinggi di dunia. Meski tinggi, bunga ini memiliki kelopak dan tangkai yang cenderung pendek. Karakteristik bunga ini ialah hanya mekar 1 kali dalam 3 tahun. Jenis bunga bangkai lainnya yang juga berasal dari endemik dari Sumatera, Indonesia, yaitu bunga jenis Amorphophallus beckeri. Bunga jenis Amorphophallus beckeri ini merupakan salah satu bunga bangkai yang saat ini termasuk dalam tumbuhan terancam punah dibanding dengan Amorphophallus titanium, sehingga keberadaannya tidak banyak lagi dijumpai. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Bunga ini terkenal sebagai bunga yang paling besar di dunia. Flora langka ini ditemukan oleh Dr. Odoardo Beccar, seorang peneliti asli Italia pada tahun 1878. Ia menemukan Amorphophallus titanium di sekitar air terjun Lembang Anai, Sumatera Barat. Kepopuleran tanaman ini hingga mancanegara disebabkan oleh keunikan yang dimilikinya, meliputi bentuk, ukuran, serta aromanya. Bahkan, tumbuhan endemik asli Sumatera ini juga dijadikan ikon pariwisata serta Provinsi Bengkulu menjadikan bunga bangkai sebagai maskot. Namun, tanaman ini harus tetap dilindungi karena kelangkaannya. Bahkan saat ini, bunga bangkai Amorphophallus titanium terdaftar sebagai tanaman terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature dengan perkiraan kurang dari 1.000 individu yang tersisa di alam liar. Bunga ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk berbunga, yaitu antara 20 sampai 40 tahun. Lamanya menunggu bunga mekar tersebut tidak sebanding dengan waktu mekarnya yang hanya beberapa hari. Bunga ini mengalami perkembangbiakan dengan fase generatif dan fase vegetatif. Pada fase vegetatif terjadi tumbuh batang tunggal dan daun di atas umbi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pertumbuhannya mirip dengan pohon pepaya. Buahnya akan berwarna merah dan bijinya akan tumbuh pada bagian bekas pangkal bunga. Kalian tahu gak nih, ada loh hewan yang juga membantu dalam persebaran, yaitu burung rangkong. Burung rangkong akan memakan buah tersebut. Burung rangkong kemudian mengeluarkan kotoran yang berisi biji bunga bangkai ke tempat lain sehingga menumbuhkan tanaman baru. Adapun fase generatif yaitu adanya tahapan di mana bunga tumbuhan Amorphophallus titanium mekar dan bunga ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu apendix, bunga jantan, serta bunga betina. Buah berwarna merah cerah atau oranye tua dan menggerombol. Jika dipetik 1 buahnya, maka akan terlihat bentuk buahnya lonjong agak membulat dengan ujung yang meruncing dengan warna kehitaman. Menurut peneliti asal University of Wisconsin, Amerika Serikat, Thomas Gibson, di benua Eropa dan Amerika saja, ada sekitar 6.000 kebun raya dan arboretum yang mengoleksi bunga bangkai raksasa dengan biji berwarna merah. Sebutnya biji bunga bangkai membutuhkan waktu 20-40 tahun untuk berbunga. Amorphophallus titanium dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang unik dan mampu menarik perhatian banyak pengunjung. Selain itu juga sebagai bahan penelitian bagi ilmuwan-ilmuwan di dunia. Manfaat lain yang dapat diambil dari tanaman ini adalah penggunaan umbinya sebagai bahan pangan. Namun dalam pengolahannya memerlukan waktu yang lama sebab umbi memiliki getah yang menjadikan gatal. Umbinya bermanfaat karena kandungan glukomananya.
Glukomana memiliki kegunaan sebagai zat pengental, jeli yang kaya serat, dan dietary supplement.